masing-masing bagian. Nanti sini dia perlu dikelompokkan kayak di ini ya, nanti untuk yang kamarnya orang tua di sebelah sini dia. Nanti kamarnya anak di sebelah sini misalnya. Untuk orang belajar nanti sebelah sini. Jadi ini nanti sini dia tuh bisa dibikin untuk fungsi. Artinya kalau nanti sini kita mau ke kamarnya bapak ibu, kita masuk ke sini. Mau ke kamarnya anak nanti sini. Ke orang belajar sini. Ke ruang makan di sini saya. Ya. Jadi nantinya jelas bagiannya. Jadi kalau nantinya sini dia tanpa ada fungsi, semuanya campur baur di sini ya. Jadi nantinya sini kita akan susah juga untuk melakukan suatu pemindahan ini ya, tugas dan ini ya. Nantinya di kalau mau makan di mana dan sebagainya kita nanti ya, kalau tidak ditentukan, kita nanti sembarang aja nanti yang mengambil tempat makannya. Sehingga nanti menjadi programnya menjadi tidak teratur, tidak sistematis, dan tidak bagus itu ya. Jadi ini ya. Jadi tujuan dari fungsi kan dia membuat lebih teratur kayak gini ya. Kemudian nanti sini kita ada namanya array. Jadi array ini pada intinya gimana sekarang setelah fungsi ini prosesnya menjadi sudah teratur, sistematis. Sekarang gimana caranya untuk yang di inputnya juga menjadi sistematis. Jadi untuk membuat fungsi inputnya jadi sistematis dia pakai namanya array. Jadi array ini dia ini diatur, dilakukan antrian dan sebagainya. Kayak kemarin saya contohkan, misalkan nanti sini ada di suatu kepolisian ya, ini ada berapa loket untuk loket SIM, untuk loket bayar pajak, motor, bayar pajak mobil dan sebagainya. Nah, ini kalau nanti inputnya nggak diatur, nanti semua orang dia akan datang ke sini semuanya, gitu ya, saling berebut dan sebagainya dia. Nah, makanya dengan array gini, ini dikasih antrian, dikasih indeks gitu ya. Oh kamu indeks yang ke 0, 1, 2, 3 ini ya, dikasih suatu antriannya. Jadi nanti sini dia ketika masuk ke sini dia akan masuk ke dalam proses. Ini kan prosesnya di sini ya. Jadi ini dia ini belum masuk ke proses. Jadi ketika sudah di proses ini nanti ya harapannya dengan teratur ini akan lebih cepat prosesnya dia. Nah ini ya, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Ini juga kemudian ada yang namanya string. String ini juga nantinya gimana mengolah suatu data ya. Jadi sebenarnya kita mengolahnya suatu dengan datanya data bilangan, maka di string ini artinya gimana kalau kita mengolahnya sebuah data ini ya, kumpulan karakter dia yang kita olah. Kemudian nanti di sini kita akan belajar ke pointer. Jadi secara konsepnya pointer ini gimana dalam proses ini kita masuk lagi ke bagian fungsi ya untuk yang pointer ini. Jadi gimana yang di bagian proses ini nanti ya sini dia itu ini dia itu lebih teroptimal ya. Jadi katakanlah nanti ya sini tadi saya contohkan ini misalnya dia itu ada rumah, nanti di sini dia itu ada misalnya dia itu cukup untuk 5 orang gitu ya. Mungkin nanti sini dia cukup untuk 8 orang gitu ya. Maka nantinya dengan ada pointer ini nantinya kita akan bisa menempatkan dengan baik. Oh untuk 8 orang ini dia yang bagian gemuk atau nanti sini dia badan yang besar dan sebagainya ditaruh yang ruangnya agak besar. Yang agak kecil-kecil nantinya ditaruh di kamar yang kecil dan sebagainya. Nah ini kalau tidak kita kasih pointer, kita asal aja masukkan nantinya dapatnya yang gemuk nantinya dapatnya kamar kecil, anak-anak nantinya sini dia dapatnya kamar yang luas sekali dia. Nah, ini mungkin nantinya menjadi tidak efektif juga. Ini ya, jadi pointer ini nantinya sih dia untuk membuat gimana suatu pengaturan ke dalam ini ya, input yang ada ini diatur sedemikian rupa sehingga nantinya sini dia pas sesuai dengan yang ada di ruangnya masing-masing. Memang pointer ini tidak begitu terasa kalau kita pakai PC ya. Jadi karena apa? Karena ini dia hubungannya sama untuk alokasi memori. Jadi untuk yang data ini ditaruh di apa istilahnya? Untuk data ini ditaruh di kamar ini, data ini ditaruh di kamar ini. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan di memori komputer kan dia sangat luas sekali ya. Jadi asumsinya di sini dia memiliki rumah seukuran stadion yang besar gitu ya. Dan ini ternyata yang masuk cuma 10 orang. Ya, nanti ya udah masih sabuannya itu ya. Atau mungkin nantinya masuk 100 orang dia. Ya nantinya sini dia dengan kapasitas stadion yang besar kayak gini ya nantinya 100 orang ya istilahnya dia mau masuk di mana saja nggak ada masalah ya. Jadi ini untuk yang di bagian stadion ya. Cuma masalahnya ini kalau saya nantinya sini dia memiliki rumah kemudian dia ada 100 orang yang masuk sini.
Nah, berarti kan dia nggak bisa masuk semuanya ini ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Jadi cara mengatasinya, nanti sini bisa kita atur menggunakan yang namanya pointer ini ya. Jadi pointer ini artinya ini kita akan melakukan pengaturan data ini di memori. Jadi kalau kita pakai memori komputer, berapa yang data memori laptop kalian? Ada yang mungkin ada 4 GB, mungkin ada 8 GB, bahkan mungkin nanti ada 16 GB itu ya. Jadi kan dia datanya sangat besar sekali ya. Bandingkan sama nanti datanya mungkin nanti kalian menyimpan sebuah data integer. Integer A95. Nah, A5 ini aja berapa? Cuma berapa byte ini? Kalau kita pakai integer, berarti kan dia mungkin nantinya cuma 2 byte atau dia maksimal 4 byte ya. Nah, ini bandingkan ya. Ini 2 byte, ini 16 GB. 16 GB berarti kan dia 16 miliar byte gitu ya. Ini bandingkan dengan 2 byte. Nah, jadi dia kan masih banyak yang di sini ya. Nah, ini beda sekali kalau nanti di sini kalian memanfaatkan kayak prosesor ya, prosesor nanti yang kecil-kecil. Mungkin nantinya yang untuk yang di aplikasi di smart home, mungkin nantinya kebetulan saya ngajar di sensor network, jaringan sensor. Ini kan kita akan menggunakan beberapa perangkat hardware, yaitu yang pakai Arduino, yang pakai Raspberry. Kalau Raspberry dia masih besar memorinya. Pakai Arduino, pakai Node MCU, atau nanti pakai ESP32 dan sebagainya. Nah, yang situ dia otomatis ini yang kita pakai untuk yang di robot dan sebagainya. Yang di robot kayak gini, ini kan dia memorinya dia terbatas ya, soalnya dia dipakai untuk yang di ini ya kecil kayak gini ya. Ini mungkin nanti sini dia memorinya yang dipakai untuk proses di dalamnya kan dia terbatas. Ini kalau kita benamkan komputer di sini kan dia menjadi berat nanti robotnya ya. Jadi kalau membuatnya bikin robot nanti sini dia gimana dia itu bisa melakukan semuanya, tapi di ini beratnya masih ringan dia. Ya kayak lomba robotnya Pens dan sebagainya. Yang divisi humanoid atau divisi manusia ini dia dihitung beratnya ya. Kalau dia beratnya sini dia ternyata melebihi dari aturannya di lomba itu ya dia tidak boleh untuk ikut lomba ini ya. Jadi ini dia otomatis kan dia gimana caranya menggunakan hardware yang seminim mungkin. Nanti ya di sini ada memori dan sebagainya, prosesornya nanti di sini dia yang seminim mungkin. Ini ya otomatis kan dia kalau dia seminim mungkin maka dia memorinya juga terbatas dia. Maka di sini dia memori terbatas kayak gini, maka ini kita gunakan yang namanya pointer ini. Makanya mungkin nanti ada kalian yang tertarik untuk bergabung dengan robot kayak gini, atau nanti di sini tertarik dengan nguprek di hardware gitu ya. Maka nanti di sini ini menjadi suatu hal yang mau nggak mau harus kalian pelajari di bagian pointer ini. Nah, ini pengantarnya. Oke, ini nanti sasarannya kita akan jelaskan tentang konsepnya dari variable pointer. Nanti menjelaskan tentang pointer array, sama dia sini dia menjelaskan tentang pointer string ya. Oke. Secara konsepnya ini pointer ini adalah variabel yang khusus digunakan untuk menampung alamat ya. Jadi ini dia itu langsung ke alamat. Makanya tadi saya katakan kalau kita nantinya di suatu rumah, maka nanti sini dia untuk menampung orangnya di sini dia tuh langsung ditaruh di kamarnya kayak gini tadi ya. Dia akan ditaruh di kamarnya. Ini dia akan menepati kamar yang mana dia. Nanti yang sini dia akan disesuaikan dengan datanya. Oh, orangnya gemuk, besar dia. Ya, dia nggak cocok ditaruh di kamar yang kecil. Maka dia ditaruh kamar yang besar. Ya, ini ada pointernya yang sering dikatakan dia variabel yang menunjuk ke objek yang lain atau variabel lainnya. Jadi nanti sini dia itu akan langsung diarahkan. Ini kan nyata sebenarnya variable pointer berisi alamat dari suatu objek lain, yaitu objek yang ditunjuk oleh pointer ini. Jadi ini misalkan nantinya sini ada suatu katakanlah nanti sini kita ada suatu variabel, yaitu nantinya sini yaitu variabelnya variabel x. Ini dia alamatnya ya. Ini alamatnya, ini dia nanti nilai dari isi dari alamat ini. Jadi sebenarnya memori kan dia isinya kan dia suatu alamat-alamat ya. Ini mulai dari 1000, nanti ada 1002, 1004 dan sebagainya.
Jadi 1000 ini dia tergantung ukurannya. Masih ingat ya di awal-awal kita untuk ukuran size data kan ada integer. Integer ini dia ukurannya dia 2 byte. Ada yang 2 byte, ada yang 4 byte. Ada double yang untuk pecahan, ini dia ukurannya 4 byte. Ini ya. Jadi kalau dia 2 byte, berarti kan dia kan dia maksimalnya dia 2/16. 2/16 ini yang short integer ya. Ini kita gunakan aja yang simple. 2/16 kan dia nanti ring datanya antara 2/8 0 sampai 65535 ya. 65.000. Jadi ini untuk yang buat simpelnya aja, ini tergantung ya. Jadi nanti untuk ruang kamarnya dia tergantung. Ini misalkan dia ruang kamarnya sementara saya bikin fix ya. Jadi ini masing-masing dia alokasinya sebanyak 2 byte, 2 byte. Ya, memudahkan aja. Nanti sebenarnya di sini dia tuh bisa diatur. Oh nanti ini dia dia 4 byte, oh ini dia 8 byte dan sebagainya. Nah, yang di sini ini dia sebagai alamatnya, ini PS ini ada sebagai variabel pointernya. Itu nantinya variabel yang akan mengarah ke dalam pointer ini. Dan ini X adalah variabel yang ditunjuk oleh PX-nya. Jadi kalau nanti di sini ada suatu variabel apa gitu ya, maka di sini dia X-nya, misalkan dia X-nya 95. Nanti X ini dia isinya itu 95 ya. Dan ini PX ini dia merujuk pada alamatnya ini, alamat dari X-nya ini. Nah, ini untuk yang di deklarasi variabel pointernya, nanti ya sini ada tipe datanya sama nanti ada nama variabelnya. Nanti misalnya dia itu ada integer bintang px. Jadi untuk mengetahui alamat memorinya, kita bisa pakai namanya bintang px ini ya. Itu nantinya bahwa px ini adalah variabel pointer yang menunjuk ke suatu data tertentu yang bertipe integer. Ya. Jadi mungkin kalian masih ingat ada berapa tipe data. Ini mana ya? Nah ini aja wis. Ini untuk yang di ukuran datanya. Kalau karakter kan di sini kan dia 1 byte, gitu ya. 1 byte berarti kan dia 8 bit ya. 8 bit. Ini dia karakter, makanya karakter kan dia kalau cuma A, B, C, D dan sebagainya. Makanya kalau di sini ukuran karakter kan di sini dia cuma diisi dengan 1 byte. Ini short integer dia 2 byte. Saya short integer dia 0 sampai 65536 tadi ini dia 2 byte, long integer dia 4 byte, float ini 4 byte, ini double dia 8 byte. Ini maksimalnya 8 byte ya. Jadi makanya kenapa tadi untuk yang size-nya apa sebenarnya char itu pun dia cuma 1 byte ya. 1 byte. Ini 1 byte kan dia 8 bit. Kenapa dia cuma 1 byte? Karena char ini kan dia nantinya cuma ada B, C, D, E. Nah ini ya, yang kemarin sudah di string untuk A besar kan ini dia 65 ukuran ini ya, desimalnya dia 65 gitu ya. Ini kalau dibuat bitnya kan dia berapa ini, nanti sini dia bisa diubah ke dalam bentuk binernya. Kalau A kecil ini kan dia 97 atau 95, 97 masalah ya. Ini ya, ini untuk yang di ukuran di jadi nanti sini dia itu nggak ada yang kalau 1 byte 8 bit kan dia 2/8, ini kan dia maksimalnya 255 ya. Jadi ukuran desimalnya kan dia 255. Jadi
Jadi nilai dari sebuah karakter kan dia maksimal nanti 100 berapa dia. Ini kalau di keyboard kita ambil dengan karakter crash, add, dollar, persen, tambah dan sebagainya. Ini dia sudah mencukupi untuk yang di 1 byte-nya ini. Nah, kalau di 2 byte tadi kan dia ini kan dia 2 pangkat 16 berarti ya. 1 byte-nya dia 8, 2 byte-nya dia 16. Nantinya kita bisa rank nilainya dia lebih banyak. Ini pengantar yang pointernya agar menunjuk ke variabel yang lainnya. Jadi nanti sini dia selanjutnya di sini dia tuh ada yang namanya variabel pointernya bintang px. Maka nanti sini kita bisa atur px ini dia akan mengarahkan ke suatu alamat dari x-nya. Ingat kalau kita pakai scan f biasanya kita pakai dan x dia. Nah, dia scan f yaitu dia persen d ya, dan x nih. Ini pada intinya dia itu untuk menyimpan data ini langsung ke dalam alamat memori di X-nya. Ya, dan ini maksudnya itu akan langsung menunjuk ke alamat memori dari X-nya. Makanya isi juga sama. Ini jadi PS-nya dia itu akan langsung menunjuk alamat memori dari X-nya. Kemudian nanti untuk mengakses isi suatu variabel melalui pointer, nanti sini kita bisa menggunakan namanya Y sama dengan bintang TX. Ya, ini isi datanya, ini nanti bisa kita ambil. Ini contohnya gini ya. Oke, ini nantinya ada namanya integer Y, X sama dengan 87. Integer PX, ada PX sama dengan dollar dan X, Y sama dengan bintang PX. Ya, jadi nanti sini, ini saya taruh di atas sini aja. Ya, ini tadi ada namanya address-nya, alamatnya, sama nanti ada untuk yang nilainya, value-nya. Jadi yang pertama sekali ini dia tuh di S-nya sebenarnya 87. Ya. Jadi selagi untuk yang di sini S-nya itu dia 87. Ini ya, ini misalnya untuk address-nya ini saya bikin aja dia itu 1000 ya, gampang. Nah, ini kan nanti ada alamatnya sini dia 12 FF78 ini ya. Ini di alamat di suatu memori. Ya, jika nanti atau kan belajar rangkaian digital atau dia mikroprosesor dan sebagainya, kalian akan mengetahui oh nanti itu alamat memori dia kayak gini dan sebagainya ya. Nanti sementara ini saya bikin yaitu yang simpelnya itu nantinya kayak gini aja ya. Ini value-nya ini untuk yang di sini yaitu dia nilai S ya. Jadi S ini dia itu nantinya mulai dari S-nya nilainya 87. Kemudian nanti yang sini ini ada namanya integer bintang PX. Jadi nanti yang sini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel pointer. Jadi variabel pointernya nanti yang sini dia itu bisa pakai namanya bintang ini ya. Jadi kalau saya ada bintang ini berarti kan dia nantinya variabel ini bisa dipakai untuk menunjuk ke suatu alamat memori. Ya. Kemudian di sini dia ada PX. Iya, ini 1002. Misalnya di sini dia 2 byte ini isinya ya. Jadi nanti sini PX ini dia isinya alamat memori dari X ini ya. Jadi selagi di sini sama dengan dan X, yaitu dia alamat memori dari X-nya. Jadi yang di sini isinya PX sama dengan alamat memori dari X-nya apa? Yaitu dia 1000. Ini ya. Ya, paham ya? Ya, sini dia untuk yang dinilai dari PX-nya, ini dia nantinya yaitu dia 1000. Kemudian nanti ya sini, ini nilai PX ini dia akan menunjuk ke suatu ini nilainya untuk menunjuk ke suatu data ini, S-nya ini, yaitu nantinya dia bintang PX itu dia sebenarnya isinya 87 nih ya. Jadi artinya yaitu variabel PX ini, variabel pointer PX ini akan menunjuk ke suatu nilai. Ya, jadi untuk akses nilainya kita pakai namanya bintang PX
yaitu dia sama dengan 87. Cuma kalau dia PX ini aja, maka dia akan menunjuk ke suatu alamat memori. Jadi dibedakan ya. Di PX kan dia akan menunjuk ke suatu alamat memori, yaitu dia 1000. Kemudian nanti sini ada yang namanya bintang PX, itu dia 87. Sekarang kita ada Y sama dengan bintang PX. Ini dia ada di 1004. Ini yaitu Y sama dengan bintang PX. Bintang PX yaitu nantinya nilainya 87 ini. Jadi Y ini dia sebenarnya isinya 87. Ini ya. Jadi ini yang nantinya akan terjadi di dalam suatu alamat memori ya. Jadi selagi saya ulangi, ini karena nantinya di berikutnya ini nantinya akan banyak sering kita gunakan. Jadi selagi waktu dia ada deklarasi X sama dengan 87 ya. Jadi ini X ini kita alokasikan ke suatu alat memori, yaitu di addressnya nih ya. Addressnya 1000. Kemudian berapa nilai X-nya? Yaitu dia 87 ini ya. Kemudian setelah itu di sini nanti ada ini untuk yang deklarasi variabel. Ini nggak usah kita masukkan dulu. Kemudian ada namanya yaitu dia PX sama dengan dan X, yaitu nantinya variabel pointer X-nya ini akan mengarah atau menunjuk ke alamat dari X-nya. X-nya akan menunjuk ke alamat X-nya, yaitu nanti di sini dia itu ada 1000-nya ini, yaitu dia PX sama dengan 1000. Karena PX dia akan langsung menunjuk ke alamat dari X. Ya, alamat dari X itu berapa? Yaitu dia 1000. Tapi nanti untuk nilai dari pointer X sendiri, yaitu nilai pointer X ini nantinya dia akan menunjuk ke suatu nilai, yaitu ya sama dengan 87 ini ya. Jadi ya di sini itu ada dua makna ya. Artinya di sini PX ini berisi alamat dari variabel X. Nanti di sini dia variabel PX ini akan menunjuk ke suatu nilai yaitu dia 87. Ya sini dia ada Y sama bintang PX. Jadi Y kan dia bintang PX tadi kan berapa? Bintang PX-nya yaitu dia 87. Sehingga Y-nya 87 ini ya. Sehingga kalau yang di sini kita untuk mengetahui alamatnya kita pakai yang namanya persen P ini. Jadi dia dan X. Dia si PX-nya yaitu dia persen P juga, yaitu dia PX ya. Jadi untuk yang mengetahui alamat X-nya berapa, alamat X-nya itu nantinya 1000 ini ya. Kemudian isi dari PX-nya kan dia juga alamat dari X-nya. Ini isinya, makanya sini dia sama ya nilainya, karena dia akan menunjuk ke alamat memori yang sama. Isi X-nya kan dia berapa? Isi X-nya itu dia 87. Nilai yang ditunjuk oleh PX ini ya, nilai yang ditunjuk oleh PX ini berapa? Itu dia bintang PX sama dengan 87 ini ya, yang sini tadi. Nilai Y karena dia sama dengan bintang PX itu dia 87. Ada yang ditanyakan di sini? Pahami dulu ya, nanti soalnya sebagai dasar kalian untuk memahami pointer ini ya. Silakan, saya ada yang tanyakan sebelum langkah lebih lanjut. Mungkin sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, kita coba aja ke ini ya, ke online disabilisi. Saran saya dibuka aja biar mudah untuk analisisnya ya, nanti saya akan coba ya. Dan kemudian dia dibak ya, kemudian start ya, dan step over ini ya, nilai X yaitu dia 87, nilai Y ini 32767 ya, ini maksimal nilai integer ya. Jadi nilai integer kan dia ringnya berapa, antara 3
minus 32768 sampai plus 32767 ini ya. Dia dikasih nilai maksimalnya, nilai Y ini. Ini untuk yang di integer dari Y-nya, 32767. Nilai PS-nya, ini karena di sini dia itu, ini sementara masih 00, ini belum diisi dengan suatu data. Sekarang kita akan menuju ke PX sama dengan alamat dari S-nya. Nah ini alamat dari S-nya, jadi dia 0 kali 7 FFF-nya. Kenapa pakai 0 kayak gini, nantinya kan akan mempelajari lebih lanjut di rangkaian digital ya. Ini pengamatan memorinya. Nah, kalau tadi saya gunakan 1000 ya nantinya biar lebih mudah aja, daripada nantinya kalian memahami ada 7 FF, kenapa harus gini ya. Ini masuk ke Y sama bintang PS-nya. Nah ini ya, Y-nya sekarang dia sudah sama dengan 87. Ya, nanti ini tinggal di print aja. Ya, oke, paham ya ini ya. Ini analisanya ya. Tadi untuk yang PX kan dia sama dengan alamat dari X-nya, Y sama dengan bintang dari PS-nya, yaitu dia untuk menunjuk ke suatu alamat dari PS-nya dia. Ini sebenarnya yang sini dia itu bisa digantikan, yaitu dia sama dengan Y sama dengan X. Nanti kan sama aja ya, Y sama dengan X kan dia sama dengan sama yaitu dia 87. Tapi ini nanti sini untuk yang latihan aja, gimana untuk mengakses nilai dari suatu pointer S-nya itu ya. Kemudian nanti seandainya program di atas diganti menjadi PX sama dengan dan X diganti dengan PX sama dengan X. Ini ya, ini seandainya kayak gini. Jadi sekarang ini misalnya dia PS, ini kan dia harusnya kan dia PS ini kan variable pointer, tapi ini dia kalau yang sebelumnya yang di sini kan dia ini ini untuk yang di PS-nya. Untuk yang di PS-nya nanti sini dia itu ini kita ganti yaitu dia PX sama dengan X. Nah, kalau nanti sini kita ganti dia PS sama dengan X, berarti kan dia PS ini dia akan menunjukkan nilai dari X-nya. Sini ya. Padahal PS ini yaitu dia nantinya berisi alamat memori dari S-nya ini ya. Ini kalau dia sekali lagi, kalau di sini dia ada PX sama dengan X, berarti kan dia nantinya PS ini kita isikan dengan suatu data yaitu 87. Nah, 87 kan dia nantinya kalau 87 ini nilai dari S-nya, ini 87 ini berarti kan dia akan langsung mengarah ke suatu alamat yang jauh ke belakang ya, yang jauh ke atas, itu dia alamatnya 87. Nah ini ya, jadi kalau nanti kondisi kayak gini, ini saya asumsikan ini ya. Ini address ada value, ini kan ada di 1000, ini kan dia S-nya 87 itu ya. Yang ini 102 misalnya, itu dia PS-nya bernilai 87. Berarti artinya apa? Kalau PS sama 87, maka PS ini dia akan menuju ke suatu alamat memori 87 ya. Ini kan dia ada addressnya 87. Aduh, ini saya tadi kelihatannya salah ini, kurang ke atas ini ya. Atau di sini aja. Ini dia nanti ada 1000 untuk yang di X dengan 87, kemudian ada 1002 untuk yang di PX dengan 87. Nah ini kan nantinya akan menuju ke suatu alamat yang di 87 ini. Padahal alamat 87 ini kita nggak tahu ini dipakai oleh apa itu ya. Mungkin bisa jadi yang dia dipakai oleh
suatu sistem operasi, atau dia sudah dipakai oleh Windows, atau dia sudah dipakai oleh aplikasi yang lainnya gitu ya. Jadi nantinya bisa jadi ketika di sini dia memori ini sudah dipakai oleh yang lainnya, misalkan nanti tadi saya contohkan, ini kan dia ketika dia menuju ke suatu kamar dan dia kamarnya ternyata sudah dipakai oleh orang lain, maka nanti sini dia akan menjadi crash programnya. Ya, jadi kalau ini kan dia berarti kan dia menuju ke suatu alamat memori sini, maka bisa jadi dia programnya dia akan menjadi hang dan sebagainya. Ya, kita coba yang ini ya. Jadi yang tadi misalkan ini saya minta S-nya. Oh, di sini harus saya stop dulu. Nah, ini ya, di sini dia langsung error. Karena bisa jadi alamat 87 ini dia sudah dipakai oleh sistem operasi ya, atau dipakai oleh aplikasi yang lainnya. Atau lebih jelasnya bisa kita debug. Ya, ini sama tadi S-nya. Dan ya, PS-nya dia bernilai 0 kali 57 ini ya. Nah ini untuk 87-nya berarti nanti sini dia akan dirubah ke suatu besar dan sebagainya. Nanti sini dia akan menjadi 0 kali 57. Nah 0 kali 57 ini bisa jadikan dia memori yang paling awal ya. Memori paling awal ini bisa jadi dia sudah dipakai oleh program komputer. Nah, sehingga nantinya di sini dia akan menjadi error. Nah ini ya keterangannya sini dia itu ada program receive, signal, SIGSAF, mungkin nantinya kalau kalian belajar Linux, nanti ada signal segmentasi fault, gitu ya. Segmentasi ini dia segmentasinya dia fault. Kenapa ini namanya? Kenapa dia ada segmentasi? Nah, ini dia pada intinya kan datanya kan dia akan dipecah-pecah, gitu. Nah, nanti kalian pelajari belakangan aja. Sekarang nantinya tambah pusing nantinya. Oke ya, ini ya. Jadi nanti sini kita tidak bisa sembarangan untuk mengarahkan ke memorinya. Memang ini sini kita bisa lebih fix ya. Jadi kalau tadi saya katakan nanti sini kita akan bisa lebih mudah untuk melakukan pengaturan di rumahnya tadi ya. Ini ya di sini tadi kan lebih mudah untuk melakukan pengaturan rumah. Oh ini orang besar, ini taruh di kamarnya besar. Anak kecil taruh kecil. Tapi kalau nanti sini dia ada orang lagi masuk, kemudian ini sudah penuh. Nanti ini kita masukkan ke sini, nantinya dia akan menjadi hang, akan menjadi error. Jadi satu sisi memang lebih enak untuk melakukan pengaturan di sini ya, kita langsung mengetahui memorinya, tapi sisi yang lainnya kita harus mengatur dengan baik ya. Oh ini sudah dipakai, oh ini belum dipakai, oh nanti kalau sudah dipakai dikasih suatu ini ya alarm atau gimana ya, oh ini sudah dipakai, nanti bisa dibandingkan yang lainnya. Ini terjadi di memori robot dan sebagainya. Kan dia tugasnya macam-macam ya, bisa untuk undang bola, bisa untuk ngirim bola, bisa untuk mencari bola dan sebagainya. Nah ini kalau di sini dia nggak diatur kayak gini, nanti bisa jadi makanya kalau kalian lihat di lomba tiba-tiba robotnya kok diem aja, berarti dia programnya ada yang error, ada yang hang. Bisa jadi dia memorinya dia kepake oleh yang lainnya dan sebagainya, sehingga dia robotnya bingung nih ya. Makanya dia kalau kan kemarin ada yang lihat lomba robotnya, ada yang namanya retry itu ya, dia akan di restart lagi ya. Maksudnya apa? Dia akan coba dibersihkan memorinya sehingga dia akan bisa di loading lagi programnya untuk mengenali bola dan sebagainya. Mungkin ada ini ya sempat atau nanti silakan diamati ya, kalau salah di webnya Pens TV itu ada ya untuk lomba robot kemarin. Baik, sekarang kita coba untuk yang di sini, yang lainnya ini ya. Oke, yang di sini nantinya ini sama ya. Nanti di sini dia tuh, nantinya hari ini saya nggak bisa penuh ya, soalnya ternyata saya baru sadar kemarin tuh SIM saya sudah mati ya.
Nanti pagi ini saya akan mengurus perpanjangan SIM sebelum mati minggu ini ya, karena kalau sudah mati nantinya lebih ribet lagi ya pengurusannya. Dengan nantinya masih mati jam 9:04, mungkin nanti akan saya akhiri ya. Baik, di sini ya. Jadi nanti di sini kita ada namanya integer bintang PU, ada NU dan sebagainya. Ini sama dengan sebelumnya. Ini ada address, ini ada value, ya. Ini ada, yaitu dia U sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang di sini untuk di addressnya ini kita kenal dia ada 1000 ya, biar gampang ya. Jadi sebagai untuk yang di addressnya kita mulai dari 1000. Kemudian nantinya sini dia ada PU sama dengan dan U. Ini ya. PU sama dengan dan U. Ini kita atur dia di ini ya, berikutnya ya. Jadi kan ini dia isinya 2 byte, sehingga byte berikutnya dia menjadi 1002. Nah, kenapa sini dia itu ada 1000, 1002, 1004? Karena satu kamar ini dia ukurannya 2 byte. Ini sebenarnya saya bikin sama semuanya. Karena dia pakai integer semuanya. Mungkin nanti ada integer, ada long integer, ada yang double. Tadi kan beda-beda ya. Kalau double kan dia bisa sampai 8 byte. Nah, dia sini dia berarti ukurannya lebih luas lagi ya. Ini PU sama dengan merujuk pada alamat U. Alamat U-nya berapa? Yaitu dia 1000 ini ya. Nah, PU ini akan menunjuk ke suatu nilai. Yaitu maksudnya sini yaitu dan bintang PU itu nanti yang menuju ke satu nilai, yaitu dia U-nya sini ya. Berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4. Ush. Ush. Ini ya 1, 2, 3, 4 ini ya. Kemudian nantinya ada NU sama dengan bintang PU. Ini ya, di berikutnya 104 ini, itu kita ada variabel yang namanya NU. NU sama dengan bintang PU. Bintang PU-nya berapa? Yaitu dia 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau alamat dari PU-nya yaitu dia bintang P-nya. Jadi alamatnya kita harus pakai persen P ya. Yaitu dia ini, di sini dan nanti akan memiliki alamat yang sama. Isi PU-nya persen P juga, nanti sini dia juga akan memiliki alamat yang sama juga. Karena sini dia itu PU sama dengan dan U-nya ini. Kemudian isi U-nya berapa? Isi U-nya itu persen D, itu dia 1, 2, 3, 4. Nah, nilai yang ditunjuk PU ini ya, nilai yang ditunjuk oleh PU atau bintang PU ini ya, itu dia berapa? Yaitu dia 1, 2, 3, 4 ini ya. Nilai NU-nya berapa? NU kan dia sama dengan bintang PU-nya. 1, 2, 3, 4. Ya, paham dari sini? Ada yang ditanyakan? Oke, mungkin nanti saya akan coba nunjuk kalian ya. Ini sudah paham atau belum? Coba. Oke, sekarang kita akan contoh yang ketiga. Integer D yaitu dia 1000. Integer bintang PD punya isi pemula dari ini. Ya, sekarang coba yang di sini. Integer D, nanti sini dia ada address-nya, ini sama ya, sama nantinya ada value-nya. Itu nanti sini dia ada integer D sama dengan 100.
Ini address-nya dia diatur di 1000 ya, sama ya. Kemudian bintang PD. Berarti nanti si D mula-mula itu dia di persen D-nya, itu dia D-nya nih. Berarti berapa? Itu dia 100-nya nih ya. Kemudian ada PD sama dengan dan D. PD ini sama dengan dan D. Berarti nilai dari PD-nya berapa ini? Coba Elsa Dwi Aryuning Putri ada? Coba PD ini nilai berapa ini kira-kira? PD-nya 1000. Alamat ya. Ini dari C-nya. Nah, kemudian dia kalau dia ada ini PD ini dia akan merujuk ke suatu nilai ya. Yaitu P bintang PD-nya sama dengan berapa ini? 100. Ya. Oke, siap. Oke, ya. Sekarang kita ada lagi yang di sini, yaitu dia nantinya bintang PD sama dengan bintang PD plus 10. Yang sini ada suatu perintah, yaitu dia bintang PD sama dengan bintang PD plus 10. Ya. Jadi yang di sini kan dia bintang PD-nya dia 100. Ya, ini untuk yang perintah sini ya. Ini kan dia bintang PD plus 10. Dan ini kan dia langsung menuju ke suatu nilai dari 100-nya. Jadi ini kan dia nilainya bintang PD kan dia 100. Kemudian ditambah 10. Berarti yang di sini bintang PD-nya sekarang dia akan menjadi 110. Ini ya. Nantinya di kalian coret, ini dia menjadi 110. Sehingga ini kan dia menuju ke suatu nilai D. Dan D ini secara otomatis dia juga akan berubah menjadi 110 nih ya. 110. Paham ya di sini ya? Jadi lagi ini ya. Nanti kalau nanti ada ini tambah lagi ya. Ada bintang PD sama dengan bintang PD plus 10. Bintang PD-nya berapa? Pertamanya yaitu dia 100. Dan ada perintah yaitu di sini dia plus 10. Sehingga sekarang bintang PD-nya sama dengan 100 plus 10 jadi 110. Ini dia diganti menjadi 110. Sehingga di sini dia, ini karena dia bintang PD ini menuju ke suatu D, sehingga D ini secara otomatis dia akan langsung diubah juga menjadi 110. Ini ya, nanti bisa kalian coba sendiri di online GDP tadi ya, yang untuk yang nilai di sini ya. Prosesnya mungkin nanti akan mendapati ini kok nilainya D-nya kok mula-mula dia 100, ini kok jadi 110, gimana soalnya? Ini kan dia tidak ada nilai D-nya yang ditunjuk itu ya. Soalnya dari sini dia, dari sini dia pada intinya dia akan langsung menunjuk ke alamat dari D-nya nya. Ya, ketika sini bintang PD-nya dirubah, dia menunjuk ke alamat sini, maka secara otomatis nilai di sini dia juga akan berubah dia. Ya, paham ya sini ya. Nah, ini sekarang untuk latihan. Ini ada Z-nya sama dengan 20. Ini address, ini value-nya ya. Ini dia address-nya sama ya di 1000. Kemudian ada S-nya 330. Ini 1002. Nah, sekarang dia ada PZ sama dengan dan Z. Ini PZ-nya di 1004. PZ-nya coba sekarang Yuswanda Noval ada?
Yuswana Novel, tidak hadir. Ya, ini sekalian saya pakai untuk absen kalian ya. Jadi nantinya sini saya akan bisa melihat tentang mungkin nantinya kalau kalian ada ini ya. Jadi kalau saya panggil nantinya tidak ada respon, berarti nantinya saya anggap tidak hadir ya. Dan nantinya bisa mengurangi nilai dari kalian. Oke, yang berikutnya Widat Alfiah Zayan hadir. Iya Pak, hadir. Oke, coba sekarang lihat ini untuk yang BZ-nya kira-kira nilainya berapa ini? BZ-nya kan dia merujuk pada alamat dari Z-nya ini. Seribu Pak. Ibu ya. Coba satu Ya. kalian. Ini untuk yang di PS-nya. PS-nya kan dia nanti merujuk pada alamat dari S-nya. Ini berapa? 1002. 1002. Oke, makasih ya. Oke, yang di sini Z-nya dia akan merujuk pada alamat dari Z, itu dia 1000. PS-nya dia akan merujuk alamat dari S-nya, itu dia 1002. Jadi artinya sini dia itu ini kalau nanti untuk yang di sini di bintang PZ, berarti kan nantinya nilainya sama dengan 20. Yang di sini bintang PS ini ya, bintang PS itu nantinya nilainya sama dengan 30. Nah yang sini sini dia ada keterangannya, bintang PZ plus sama dengan bintang PS, kan masih ingat ya. Jadi kalau ada perintah gini kan dia bintang PZ sama dengan bintang PZ ditambah dengan bintang PS. Bintang PZ-nya berapa? Yaitu dia 20. Bintang PS-nya berapa? Yaitu dia 30. Sehingga bintang PZ-nya yang di sini dia akan menjadi 50. Nih, bintang PZ-nya ini nanti menjadi 50. Jadi artinya kalau kalian nanti ada soal UAS kayak gini, nanti dicoret-coret kayak gini ya. Dan mungkin nantinya akan meminta kalian untuk menggambarkan gimana pengalokasian memorinya dia. Awalnya gimana, kemudian ada perintah ini dia menjadi gimana, kemudian dicoret kayak gini ya. Dia dicoret menjadi 50. Nah, ini kan PZ ini kan dia merujuk ke nilai dari Z-nya nih. Sehingga karena sini dia PZ ini merujuk ke Z, maka yang di sini juga akan berubah otomatis ya. Ini dia akan menjadi 50. Paham ya sini ya? Nanti saya kalian coba lagi di online GDP ya. Ini saya coba satu aja ya di online GDP. Nah, ini Z-nya 50, dia S-nya dia 30 nih ya. Sesuai yang di sini. Oke, baik. Satu lagi ya. Nanti yang ketiga silakan kalian coba sendiri. Satu lagi ini saya berikan sebagai latihan. Jadi yang sini ada kon dia 10 ini ya.
Ini ada sekali lagi nanti digambarkan kayak gini ya. Nanti sini ada address-nya, ini ada value-nya ini ya. Jadi count dia sama dengan 10. Ini ya. Ini count dia sama dengan 10. Ini di address-nya berapa? Itu dia 1000. Kemudian sini ada lagi sum sama dengan 7. Sum sama dengan 7. Address-nya berapa? Itu dia 1002. Kemudian ada ini ya, temp sama dengan count. Tempnya sama dengan count. Ini coba kita tadi sudah. Ahmad Farel hadir? Hadir, Pak. Oke, tempnya berapa kira-kira? 1000. Tempnya 1000 ya. Jadi dia tempnya kan dia merujuk ke alamat dari count-nya dia. Iya. Jadi nanti sini kalau saya gunakan dia bintang temp, berarti berapa nilainya di sini? 10. 10 ya. Iya. Oke. Baik. Satu lagi. Kalau nanti sini ada saya gunakan dia sum. Sumnya ini sama dengan bintang temp dikalikan dengan 4. Ya, ini ya. Yang di sini kan dia ada perintahnya sum sama dengan bintang temp sama dengan 4. Jadi kalau di sini sumnya ini kan dia berarti bintang tempnya tadi berapa? 40, Pak. Ini di totalnya dia 40 ya, kalikan 4 ini dia menjadi 40. Sehingga sumnya sini berubah dari 7 menjadi 40 ya. Iya. Ya, berarti untuk yang sini berapa ini? Persen D untuk count. Count-nya berapa? Yang sini berarti count-nya berapa ini? Count sama dengan berapa nilai count-nya? 50 mungkin, Pak. Count yang di sini Iya. berapa? 50. 50-nya dari mana? Oh, konnya 10, Pak. 10. Kelupaan ya? Bentar. Tadi ini saya kelupaan ada tempnya 32 nih ya. Sorry, maaf. Ini belum saya proses ini tadi ya. Oke, sebentar. Iya, Pak. Sebentar saya hapusnya dulu. Tadi ada satu perintah yang saya kelupaan untuk memasukkan itu ya. Ya, ini saya tadi kelupaan untuk masukkan. Oke, ini sumnya dia tadi 7 ya. Ini tadi tempnya 1000. Jadi kalau nanti ada bintang temp, ini kan dia nanti merujuknya ke 10-nya. Kemudian di sini ada bintang temp sama dengan 32. Jadi sekarang bintang tempnya dia berubah menjadi berapa ini? Bintangnya di sini 32, Pak. 32 ya. Ini 32 karena ini merujuk ke count, berarti nanti otomatis count-nya juga menjadi 32. Ini ya. Ini kan dia merujuk ke nilai dari count-nya. Ya. Kan dia ada temp sama dengan 7. Itu tempnya ini sekarang dia beralih ke sama dengan sum. Ya. Ya, ini dia berarti Pak, sekarang yang lainnya dulu. Oke, tadi Ahmad Farel sudah. Historical Mukarram hadir?
Iya Pak, hadir Pak. Nah, oke, coba nih lanjutkan Mas Agus. Ini ada yaitu nantinya ada perintah dia yang sama dengan dan SAM ini. Berarti kan dia nantinya merujuk pada alat memori dari SAM. Jadi sekarang temnya ini berapa nilainya? Perintahnya ini. Berapa kira-kira? Nggak apa-apa salah, nggak harus benar ya. Nanti bisa di yang nggak harus nanti bisa sama-sama belajar. Berapa? Ini kelihatannya kendala jaringan ya, Mas Agus, ini kelihatan kendala jaringan nih ya. Kelihatannya ada kendala jaringan di Mas Agusnya ini. Mbak Fernanda Sugiwa ada? Ada Pak. Oke, silakan. Perintah ya di sini tem sama dengan dan SAM. Berarti sekarang temnya berapa nilainya? Temnya nilainya 32 Pak. Nah, ini kan dia nanti merujuk pada alamat memori dari SAM. Dari SAM-nya 7. Alamat memorinya berapa? Gimana Pak? Alamat memorinya? Alamat memorinya 1000 tuh Pak. Nih, ini kan dia yang di sini kan dia 1000, ini kan dia 1002, ini dia 1004. Iya. 1004 itu Pak. Nah, alamat SAM-nya ini tem ini dia akan menuju pada alamat dari SAM. Berarti alamat SAM ini berapa nilainya? 1002. 1002. Gitu ya. Jadi iya. Dia menjadi 1002. Oke ya. Sekarang di sini ada sehingga dia sini dia untuk yang karena dia merujuk pada 1002. Sekarang nilai tem ini dia akan bukan 32 lagi, tapi sekarang dia akan dirubah menjadi 7. Karena apa? Karena sini dia temnya ini kan dia merujuknya pada ini ya. Di n-nya. Iya. Nah, SAM-nya dia akan menjadi 7. Nah, tapi sekarang yang di sini ini ada perintah lagi, bintang tem sama dengan count. Nya ini diarahkan lagi ke nilai dari count. Nilai count-nya berapa? Bentuknya sini. Nilai konnya bedakan ya nilai sama alamatnya. Yang ini saya tanya yaitu dia nilai konnya berapa? bingung Pak yang ini Pak. Nah ini kon ini kan ada variabel kon, ada variabel SAM, sama ada Iya. Tem. variabel kon ini dia berapa nilainya? Yang di sini. Nilai itu yang di sini berarti. Ini nilai, kalau ini dia alamatnya. Ini kan Kalau konnya 32 atau yang awal itu 10 Pak. Nah, awal kan ini sudah dicoret, sudah Iya. diganti. Ini 32. Berarti sekarang dia itu dia nilai konnya dia akan menjadi 32 ini ya. Dia sehingga temnya ini dia akan dicoret. Ini dia akan menjadi 32. Oh, iya ya Pak. Nah, gini ya. Jadi sekarang ini dia
bintang tem sama dengan count. Ya, berarti ini dia dari 7 dia akan menjadi 32. 32. Karena yang terakhir sum sama dengan ya, ini sum sama dengan bintang tem dikali 4. Bintang temnya berapa? 32 itu, Pak. 32 dikalikan dengan 4 berapa ini kira-kira? 128. 128. Sehingga ini berarti yang sini berarti berapa ini nilainya? Ini yang ditanya nilainya semuanya. Nilai konnya berapa ini? Nilai konnya 32. 32. Temnya berapa? Nilai dari sebuah bintang temnya ini Sama 32. 32. Nilai sumnya Sum 7 itu, Pak. Iya. ya. Oke ya. Iya. Oke, makasih ya. Sudah, Pak. Oke, sudah. Makasih, Pak. Yuk. Nah, gitu ya. Nanti prosesnya ya. Terima kasih Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, saya Adit NRP 26. Ini kan saya sudah nyoba di GDP online Pak ya. Hah? Itu tem sama sumnya munculnya 128 Pak. Kon sama? Tem sama sum. Hasil akhirnya 128. Tem sama sumnya ya? Iya kan di sini kan sumnya kan yang dikali ini Pak. Bintang tem kali 4 jadi 128. Ya tadi ya, maaf. Ini tadi kan sudah diganti 128 nih ya. Iya Pak. Jadi ini dia sudah diganti menjadi 128. Ini sudah diganti menjadi 128 ya. Iya. Ya dari perintah ini dia ini sudah diganti menjadi 128 untuk yang di sumnya. Sum. Tapi di sini hasilnya yang di tem juga 128 juga Pak. Saya nyobanya. Temnya 128 ya. Iya di GDP. Atau mungkin saya yang salah kodenya mungkin Pak. Ya, bentar. Konnya 910. Ini dia sumnya dia 7. Ini dia temnya 9 dan kon. Ini dia temnya dia akan sama masuk ke konnya sini ya. Ini dia 10 dulu. Kemudian dia bintang temnya 932. Ini dia rubah menjadi 32. Berarti ini dia konnya menjadi 32. Ini temnya 9 sum. Temnya sini dia isinya 9 sum. Oh iya. Ini dia dari perintah ini ya. Jadi perintah ini dia ini sudah langsung diarahkan ya. Iya Jadi kayaknya Pak. di sumnya berarti nanti temnya juga akan berubah. Iya 128. Ya betul. Di sini dia di sini ya. Banyak ini benar harus dicermati ya. Bintang temnya ini kan tadi kan dia diarahkan ke dalam sumnya dari sini ya. Jadi sini tadi kan dia diarahkan ke dalam sumnya. Sumnya di sini tadi kan dia sebelumnya oke. Saya coba ini ulangi lagi dulu saya. Tadi saya hapus yang di sini aja atau saya taruh di bawah aja. Oke. Saya taruh di sini aja. Ini address, ini dia value. Ya. Ini addressnya dia 1000. Jadi dia untuk yang di konnya 30, maaf, ini dia sebelumnya 10. Di sini dia sebelumnya dia konnya dengan 10. Kemudian dalam perintah yaitu dia sumnya 7. Ya. Kemudian di sini ada perintahnya yaitu dia tem sama dengan count.
Ini dia di temnya. Konnya di sini yaitu dia 1000 nih ya. Ini alamatnya yaitu dia 1004. Nah, berarti yang di sini ini kan dia akan merujuk ke alamat dari konnya. Yang sini dia tem sama dengan yaitu dia 10 dari 10 ya. Nah, ini yang perintah di sini ya. Sekarang kita masuk yang di perintah ini. Bintang tem sama dengan 32. Bintang temnya ini dia diganti dari 10 dia akan menjadi 32. Berarti di sini ada perintahnya. Jadi ini dia tadi ada perintahnya itu dia bintang tem sama dengan 32. Ini perintahnya di sini ya. Kemudian dia ada perintah lagi yaitu tem sama dengan dan sum. Temnya yaitu dia sama dengan dan sumnya. Jadi dia temnya ini nantinya dia akan merujuk pada alamat memori yang ada di sumnya ini. Yang di sumnya ini alamat memorinya kan dia 1002. Jadi ini dicoret, dia akan menjadi 1002. Ya. Jadi ini sekarang diarahkan ke sumnya. Ya, ya ini paham ya. Kemudian nantinya untuk yang di sini bintang dari temnya sama dengan kon. Bintang dari temnya yang di sini ini dia sama dengan kon. Ya. Jadi yang di sini ini konnya kan tadi 10. Maaf, ini ketika dia bintang ada bintang tem 32 ini juga berubah menjadi 32 ya. Jadi waktu tem sama dengan kon, yaitu dia bintang tem sama dengan 32, ini secara otomatis ini karena sini dia menuju ke suatu kon, maka di konnya sini dia nantinya juga akan berubah menjadi 32. Nah, sekarang temnya ini dia akan mengarah ke sum. Sekarang dia temnya ini mengarah ke sum, itu dia 7. Ini ya nilainya 1002. Ini temnya ini berarti kan dia akan nilai sekarang dia akan menjadi 7. Kenapa? Karena temnya ini dia sekarang dia akan mengarah ke nilai dari yaitu bintang temnya dengan mengarah pada nilai dari sumnya ini. Jadi selagi nilai dari tem ini dia akan mengarah pada nilai dari sumnya ini. Nah, kemudian dia ada ini ya, ini sudah. Kemudian nanti sini ada perintah lagi yaitu bintang tem sama dengan kon. Bintang tem sama dengan kon ini nanti sini yaitu bintang temnya ini diarahkan ke sini lagi ke ini ya. Jadi ini nilai dari temnya, tapi untuk alamatnya dia tetap sama ya. Jadi yang sini dia tuh untuk alamatnya di sini dia tetap sama. Yaitu dia tem sama dengan dan sum, ini tetap alamatnya 1002 ini. Jadi tem ini sekarang diarahkan ke kon, yaitu dia 32. Nah sekarang temnya dia akan menjadi 32. Nah ketika sini dia temnya 32, maka nanti yang di sini karena tem ini menuju pada alamatnya di sum, maka yang di sini juga nanti otomatis akan menjadi 32. Yang di sumnya ini. Ya, jadi sekali lagi yang di apapun perubahannya ada di bintang temnya ini, dia akan merubah nilai yang ditunjuk di memorinya ini ya. Jadi kalau di sini dia merujuk pada nilai dari sum, maka dia akan berubah sum. Kalau dia merujuk ke konnya, dia akan merubah dari nilai konnya. Ya, sekarang dia ada perintahnya sum sama dengan bintang tem kalikan 4. Sum sama dengan bintang tem kalikan 4. Bintang temnya sekarang berapa? Yaitu dia 32 dikalikan 4, dia sama dengan 128. Ya. Sekarang bintang temnya dia menjadi 128. Nah,
bintang tem ini, tem tadi menuju ke siapa? Menuju ke sum. Ya, saya tadi berapa nilainya? 32. Nah, ini kan dia ini 128 ya, sumnya. Sumnya kan dia dirubah menjadi 128. Berarti bintang temnya juga nanti secara otomatis dia akan berubah menjadi 128 juga. Ya, jadi sum ini dia berubah. Ini kan dia nilai dari D-nya ditunjuk oleh bintang tem, maka nanti secara otomatis nilai dari bintang temnya juga akan berubah. Ini ya, jadi 128-nya nih. Jadi ya, sebelumnya dia 32 dikalikan 4, di sumnya dia berubah 32. Nah, kan nantinya di bintang temnya dia akan berubah menjadi 128 juga. Ya, jadi untuk yang di konnya 32, ini makanya di sini harus benar-benar diperhatikan ya. Ini tahapan-tahapannya. Nanti sini dia, nih, tadi lupa untuk yang di sini dia factoring ininya belum ini ya, masih tetap itu ya. Memang untuk yang pointer ini agak istilahnya dia itu yang paling jelimet ya di sisi bahasa sini ya. Coba ini kita jalankan di ini ya. Kita pakai debug aja. Ya, ini dia konnya 10, sumnya dia 7. Kemudian di sini ada tem sama dengan ini kelihatan enggak ya? Biar nantinya ini ya. Jadi ini yang kita prediksikan sama yang hasilnya di itu sama atau tidak itu ya. Terus oke. Ini temnya sama dengan con. Enggak sini aja. Konnya 10, temnya 7. Ini temnya dia akan menuju ke nilai dari ini ya. Nanti coba perhatikan. Ini sekarang dia tuh ke arah memorinya dari con itu dia 7 FEBD 0 gitu ya. Sekarang dia konnya 32 ini ya. Ini yang di sini dia berubah menjadi 32. Ini di sekarang ini ya berubah ya. Kalau tadi EBD 0 sekarang dia menjadi EBD 4 ini ya. Jadi sekarang ini perhatikan ini dia alamat memorinya sekarang dia berubah. Nah, ini sekarang dia sumnya menjadi 32 mengarah ke konnya ini ya. Jadi untuk temnya tadi kan dia mengarah ke sisi konnya dia menjadi 32 yang tadi ya. Ya dari sini kan dia sumnya 128. Sumnya 128. Ini temnya kan dia tadi mengarah ke sum dia. Jadi di perintah terakhir ini kan dia temnya mengarah ke sum sehingga dia sumnya juga dia menjadi 128. Ini ya. Jadi memang harus hati-hati ya. Terima kasih tadi Mas Adit diingatkan.
untuk yang Iya Pak. ini. Jadi ini yang bagian bawah ini ya, yang benar, yang atas ini yang salah. Nanti nomor 3 silahkan dicoba sendiri ya, nanti kurang lebih sama ya. Ini ada pointer to array dan sebagainya. Oke, ini karena saya mau nanti harus ini ya, ke tempat ini ya, ke panjangan SIM. Nantinya, ya. Bapak bisa ke Google Meet sebentar. Ya. Saya screen-nya dimatikan dulu Bapak. Oh, iya. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Mohon maaf Pak, kami dari D4A ini kalau kadang-kadang pas dipanggil nggak bisa jawab, terus nggak ada respon juga karena ada masalah-masalah yang mungkin masalah jaringan atau mungkin masalah di rumahnya masing-masing. Terus ini Pak, mungkin hari ini kan pertemuan terakhir dari Bapak juga ya. Kami dari D4 mau ada sesuatu sih Pak, ada sesuatu buat Bapak. Buat teman-teman mungkin bisa on-cam sama ya on-cam sih, on-cam kalau bisa sama anonim juga. Tapi ini ya, mungkin nantinya karena ini materinya masih ini ya, mungkin nanti saya akan ada lagi ya. Nanti untuk yang di karena di pointernya tadi ya tadi ini dia bisa selesai yang di pointernya ternyata belum selesai mungkin saya akan nambah jam atau sama saya juga yang di praktikumnya ya. Nah itu mungkin nantinya karena besok itu saya ada full rapat ya, mungkin nantinya minggu depan kita Senin Selasa Rabu itu kan ini untuk minggu pengganti yang minggu depan ya, sebelum nanti OS-nya tanggal 4 Januari. Nah ini kalau nantinya kalian bisa nantinya di minggu depan kita nanti masih ada satu tambah lagi ya untuk yang bahas pointer ini sampai selesai, sama nantinya yang untuk yang di praktikumnya ya. Baik Pak, mungkin untuk kuliah penggantinya berarti minggu depan ya Pak. Nanti kalau nanti yang di kan kita Kamis sebenarnya kan ada praktikum ya, Kamis kan nanti untuk yang penggantinya hari Kamisnya nanti sini saya akan ganti di Selasa paginya itu ya. Baik, ini buat teman-teman bisa pakai aja, nggak apa-apa. Ini hitung terakhir buat Bapak. Ya. Ayo teman-teman. Semua ini mau di screenshot ya nih maksudnya ya? Ya mau mengucapkan aja kan, ya kan. Penghitungnya kan kemarin kan terakhir pertemuannya itu ini sama ya mungkin praktikum besok ada beli tambahan. Oke. Gimana udah teman-teman? Ya 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zen. Yo. Terima kasih Kak Zen. Sama masih juga ya. Terima kasih Pak Zen. Yo, sama. Kita juga terima kasih semuanya ya. Ini atas Sama-sama Pak. hasilnya yang luar biasa dari kelas 4 ini ya.
Tentunya saya pesannya minggu depan aja deh, pas akhir ya, biar nanti pas ya. Ya, nantinya kita masih ada satu pertemuan lagi. Untuk yang di teorinya itu masih ada satu pertemuan lagi. Nanti untuk yang di praktikumnya kita juga ada satu pertemuan lagi setelah UAS. Nanti saya akan gunakan untuk post test ya. Jadi ya tetap semangat ya. Nanti post test langsung lembut semuanya itu ya. Jadi nanti Semangat Pak. apa istilahnya di post testnya nanti saya gunakan setelah UAS. Ya. Mungkin hari ini saya minta maaf, mungkin nantinya nggak bisa sampai penuh untuk ngajarnya karena saya baru sadar kemarin ternyata SIM saya mau mati gitu ya, sehingga dan ini ternyata Kamis Jumat juga libur gitu ya, hingga mau nggak mau karena besok ada rapat, mau nggak mau hari ini harus ke kepolisian gitu ya. Ya, terima kasih semuanya atas apresiasi dan sebagainya gitu ya. Tetap semangat gitu ya, pada masa pandemi ya. Baik, ya untuk hari ini saya cukupkan ya. Ini sampai saya nggak bisa berkata-kata ininya. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jen. Yuk. Akhirnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.